Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Faisal Altan dengan tiga disiplin terakhir 051 dari kelas praktikum B TRU 2024. Di sini saya akan menjelaskan tentang GPIO dan juga Digital I/O dari praktikum sistem embedded. Oke, langsung saja kita bahas slide-nya. Yang pertama ada GPIO. GPIO atau General Purpose Input Output merupakan pin serbaguna pada microcontroller yang dapat dikonfigurasi sebagai input maupun output sebagai kebutuhan sistem. Pin ini menjadi salah satu komponen paling dasar dalam sistem embedded karena berfungsi sebagai penghubung antara microcontroller dan perangkat eksternal seperti tombol, sensor LED, buzzer, maupun relay. Ketika difungsikan dengan sebagai input, GPIO akan membaca sinyal listrik yang masuk, baik dalam bentuk logika digital maupun sinyal tertentu dari sensor. Sebaliknya, ketika difungsikan sebagai output, GPIO akan mengirimkan sinyal untuk mengendalikan perangkat lain. Fleksibilitas inilah yang membuat GPIO sangat penting dalam perancangan sistem kontrol dan otomasi. Konfigurasi GPIO biasanya dilakukan melalui program dengan menentukan mode pin, apakah sebagai input, output, atau mode khusus lainnya seperti pull up dan pull down untuk menjaga kestabilan logika sinyal. Selanjutnya ada Digital I/O. Digital I/O merupakan penggunaan GPIO dalam mode digital yang hanya mengenal kedua kondisi yaitu logika, yaitu high, dan juga low. Kondisi high biasanya merepresentasikan tegangan logika tertentu seperti 3,3 volt atau 5 volt. Sedangkan low berarti 0 volt. Digital input digunakan untuk membaca kondisi perangkat seperti tombol yang ditekan atau sensor yang aktif. Sementara digital output digunakan untuk mengendalikan perangkat seperti menyalakan LED atau mengaktifkan relay. Sistem digital ini bekerja berdasarkan logika biner sehingga sangat stabil dan mudah diolah oleh microcontroller. Berbeda dengan sinyal analog yang memiliki nilai kontinu, digital I/O hanya mengenal dua keadaan, sehingga lebih sederhana dalam pengolahan data. Oleh karena itu, dalam banyak aplikasi dasar seperti sistem saklar otomatis atau indikator sederhana, digital I/O menjadi metode yang paling umum digunakan. Selanjutnya ada perbandingan I/O untuk ESP dan STM. Perbandingan sistem I/O pada ESP32 dan ESTM32 menunjukkan perbedaan dari segi jumlah pin, fitur, dan kompleksitas konfigurasi. ESP32 umumnya memiliki sekitar 30 pin GPIO tergantung tipe modulnya dan bekerja pada tegangan 3,3 volt. Dan sudah dilengkapi fitur Wi-Fi serta Bluetooth sehingga sangat cocok untuk aplikasi IoT. Kemudian konfigurasi pin pada ESP32 relatif sederhana, terutama jika menggunakan Arduino IDE, sehingga lebih ramah bagi pemula. Sementara itu, STM32 memiliki variasi jumlah pin yang lebih banyak tergantung seri yang digunakan, bahkan bisa mencapai lebih dari 100 pin pada tipe tertentu. STM32 unggul pada aplikasi industri dan sistem kontrol karena menyediakan fitur timer, interrupt, PWM, ADC, serta konfigurasi yang lebih detail dan presisi. Namun dari segi pemrograman, STM32 cenderung lebih kompleks karena membutuhkan pengaturan melalui HAL library atau software seperti STM32 Cube MX. Dengan demikian, ISP32 lebih praktis untuk proyek komunikasi dan IoT, sedangkan STM32 lebih cocok untuk sistem kontrol yang membutuhkan kestabilan dan performa yang tinggi. Selanjutnya ada perpindahan I/O antara sistem. Perpindahan I/O antar sistem terjadi ketika suatu proyek dipindahkan dari satu platform microcontroller ke platform lainnya, misalnya dari ESP32 ke STM32 atau sebaliknya. Dalam proses ini terdapat beberapa aspek penting yang harus diperhatikan agar sistem tetap berjalan dengan baik. Pertama adalah kesesuaian tegangan kerja, karena sebagian besar pin bekerja pada 3,3 volt, dan kesalahan pemberian tegangan dapat menyebabkan kerusakan komponen. Yang kedua adalah penyesuaian mapping atau pemetaan pin, karena setiap microcontroller memiliki penamaan dan struktur port yang berbeda. Yang ketiga, konfigurasi ulang mode pin seperti input, output,
pull up, pull down, sesuai dengan arsitektur masing-masing sistem. Selain itu, struktur program juga perlu disesuaikan karena perintah pengaturan GPIO pada setiap platform berbeda. Jika semua aspek tersebut diperhatikan dengan benar, maka perbedaan sistem dapat dilakukan secara aman, efisien, dan tanpa mengubah fungsi utama dari rangkaian yang telah dirancang sebelumnya. Yang selanjutnya di sini akan menjelaskan tentang program dari STM32 pada kondisi pull up. Untuk yang pertama ini adalah setup. Setup ini digunakan untuk persiapan awal seperti mengaktifkan serial, mengatur pin LED sebagai output, mengatur tombol sebagai input pull up, dan menentukan kondisi awal LED. Kemudian yang kedua, di sini ada loop. Nah, di bagian loop ini digunakan untuk membaca kondisi tombol dan mengontrol LED secara terus-menerus. Yang selanjutnya di sini ada if yang pertama ini berfungsi untuk mendeteksi apakah ada perubahan kondisi tombol dan program bereaksi hanya saat tombol baru saja ditekan atau dilepas. Kemudian untuk if else ini digunakan atau fungsi if else ini digunakan untuk menentukan aksi berdasarkan kondisi tombol. Karena memakai pull up, maka ketika low berarti ditekan, maka LED akan menyala. Dan ketika high atau ketika buttonnya dilepas, itu LED akan mati. Nah, ini adalah percobaan STM yang pull up. Ini adalah codingannya. Dan untuk hasil dari LED-nya sendiri yaitu akan seperti berikut. Nah, di sini ketika tombol ditekan akan menyala dan ketika dilepas akan mati. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya di sini akan menjelaskan codingan pada STM32 dengan kondisi pull down. Di sini saya akan jelaskan garis besarnya saja. Pertama itu ada codingan di setup yang berfungsi untuk mengaktifkan komunikasi serial, inisialisasi awal, dan mengatur pin LED sebagai output di sini. Dan juga mengatur pin tombol sebagai input dengan pull down eksternal. Serta menentukan kondisi awal LED menyala saat tombol tidak ditekan. Kemudian yang selanjutnya ada di bagian loop. Nah, di sini digunakan untuk membaca kondisi tombol dan membandingkannya dengan kondisi sebelumnya agar mendeteksi perubahan status tombolnya atau status LED-nya. Kemudian di sini ada if dan juga else. Ya, if yang pertama digunakan untuk mengecek apakah terjadi perubahan pada tombol sehingga program merespon saat adanya perubahan saja, baik itu ditekan ataupun dilepas. Kemudian ada if else di sini ketika tombol ditekan maka akan menghasilkan high sehingga LED akan dimatikan. Kemudian pada saat else ketika tombol dirilis atau dilepas maka kondisi akan low dan LED akan menyala kembali. Nah, ini adalah hasil percobaan dari pull down STM dimana sebelumnya menyala terus ditekan LED-nya akan mati, dimana sebelum di program dijalankan itu sudah terprogram bahwa LED akan
memiliki atau mendapat high terlebih dahulu, jadi akan menyala langsung, dan ketika ditekan itu akan mati seperti itu. Selanjutnya di sini akan menjelaskan program pada ESP32 dalam kondisi pull up. Yang pertama, tetap saja ada setupnya digunakan untuk menginisialisasi komunikasi serial untuk debugging, dan kemudian tombol dikonfigurasi sebagai input pull up sehingga secara default bernilai high dan akan menjadi low ketika saat ditekan. Selain itu, pin LED juga diatur sebagai output agar dapat dikendalikan oleh program. Kemudian ada void loop. Nah, di sini berfungsi secara terus-menerus selama boot aktif. Nah, di dalamnya terdapat program yang membaca kondisi tombol menggunakan digital read. Ini ya, digital read. Ini digital read. Dan menentukan apakah LED tersebut nyala atau mati berdasarkan kondisi tersebut. Proses ini dilakukan secara berulang-ulang sehingga LED selalu mengikuti status tombol secara real time. Kemudian ada if else-nya. Ada if else ini jika saat program ketika tombol ditekan, maka kondisi akan high dan kondisi LED akan menyala. Kemudian untuk else-nya ketika tombol dilepas, maka LED akan mati dan kondisi akan menjadi low. Nah, ini adalah percobaan ESP untuk pull up. Nah, ketika ditekan, lampu akan menyala, dan ketika dilepas tombolnya, maka lampu akan mati. Oke, di sini saya akan jelaskan tentang program pada ESP32 dalam kondisi pull down. Di sini ada konfigurasi pin dan juga setup. Kegunaannya di situ agar mengaktifkan komunikasi serial dan mengkonfigurasi tombol atau button sebagai input untuk pull down, dan sehingga kondisi default bernilai low saat tidak ditekan dan menjadi high ketika saat ditekan. Nah, pin LED juga diatur sebagai output agar bisa dikendalikan oleh program. Kemudian pada loop di sini digunakan untuk membaca kondisi tombol menggunakan digital read. Nah, setiap pembacaan akan langsung menentukan apakah LED harus menyala atau mati sesuai dengan logika pull down yang kita gunakan nanti. Nah, logika pull down yang kita gunakan kita terapkan pada if else. Di sini if jika tombol tidak ditekan, maka LED akan menyala dengan kondisi high. Nah, tapi ketika tombol ditekan, maka LED akan mati dan kondisinya low. Nah, ini adalah percobaan terakhir ESP pull down. Di sini udah menyala dan ditekan tuh mati ya.